Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan mengenai manajemen icon kedua sebagai lanjutan dari manajemen icon 1. Nah, di sini ada latihan praktiknya. Bentuk folder baru dengan format kelas, nomor, nama, LP, manajemen icon 2. Nah, jadi di sini saya akan membuka Windows Explorer terlebih dulu. Ini tombolnya. Setelah itu saya buka di local disk D atau drive D. Kemudian saya akan membentuk folder baru, klik kanan, new, folder. Nah, sekarang foldernya sudah terbentuk. Saya akan memberikan namanya, misalkan kelasnya 7K ya, koma, nomor misalkan 25, koma, untuk nama saya gunakan Juminten, koma, LP, manajemen, icon 2. Lalu saya enterkan. Nah, kemudian saya buka folder LP manajemen icon 2 ini. Untuk selanjutnya, bentuk folder baru dengan nama gajah. Jadi di sini saya akan bentuk folder baru, saya gunakan tombol new folder yang ada di samping title bar ini ya. Setelah itu saya ketikkan gajah. Jadi ini cara lain untuk membentuk folder baru. Berikutnya, file baru dengan tipe teks dokumen dan bernama Gorilla. Jadi untuk membentuk file baru, maka mouse pointer di tempat kosong di sini, klik kanan, new, lalu di urutan filenya cari teks dokumen, kemudian ketikkan Gorilla. Maka terbentuklah file baru dengan tipe teks dokumen dan bernama Gorilla. Yang selanjutnya, bentuk file baru dengan tipe Microsoft PowerPoint Presentation dan bernama monyet. Ini saya letakkan mouse pointer di tempat kosong, klik kanan, new, lalu di urutan filenya ini cari Microsoft PowerPoint Presentation, lalu saya ketikkan monyet. Maka sekarang terbentuk file baru dengan tipe Microsoft PowerPoint Presentation dan bernama monyet. Yang berikutnya, shortcut untuk folder gajah. Sekarang cara membentuk shortcut untuk folder gajah begini, mouse pointer di folder gajah di tulisan gajahnya. Ini tulisan gajah, lalu klik kanan, create shortcut, maka terbentuklah shortcut untuk folder gajah. Yang selanjutnya, shortcut untuk file Gorilla. Mouse pointer letakkan di file Gorilla, di tulisan Gorilla ini ya. Klik kanan, create shortcut, maka terbentuklah shortcut untuk file Gorilla. Yang selanjutnya, bentuk copy untuk file Gorilla. Nah, sekarang untuk membentuk copy untuk file Gorilla caranya begini. Mouse pointer di file Gorilla, pas di tulisannya ini. Klik kanan, lalu copy. Nah, copy itu disebut juga sebagai menyalin. Jadi copy ini digunakan untuk menyalin icon. Nah, sekarang proses menyalinnya sudah selesai. Sekarang kita akan menampilkan. Cara menampilkannya, mouse pointer di tempat kosong di sini, klik kanan, paste. Maka muncullah hasil pengkopiannya yaitu dengan nama Gorilla Copy. Jadi paste ini digunakan untuk menampilkan hasil copy. Yang berikutnya, bentuk copy untuk shortcut folder gajah di dalam folder gajah. Nah, jadi shortcut untuk folder gajah ini akan di-copy lalu ditampilkan di dalam folder gajah. Nah, caranya begini. Mouse pointer di shortcut untuk folder gajah yaitu ini. Klik kanan, copy.
Nah, selanjutnya diminta ditampilkan di dalam folder gajah. Ini folder gajah, klik kanan, paste. Kemudian saya buka folder gajah, maka di sini muncul shortcut dengan nama folder gajah. Gajah shortcut ya, di sini ada muncul. Nah, jadi ketika kita menggunakan perintah copy, dan kita kopikan, kita paste di tempat yang sama dengan file aslinya, jika di paste di tempat yang sama dengan icon aslinya, maka nama ikonnya ditambah kata copy. Contohnya ini ya, Gorilla copy. Jadi file Gorilla ini di paste di tempat yang sama dengan file aslinya, yaitu file Gorilla. Jadi untuk membedakannya muncullah nama Gorilla copy. Sedangkan jika di paste di tempat yang berbeda dengan icon aslinya, maka nama ikonnya tetap atau tidak berubah. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, seperti tadi saya mengkopikan shortcut untuk folder gajah, yaitu gajah shortcut ini, lalu saya copy dan di paste di dalam folder gajah di tempat yang berbeda dengan shortcutnya, di tempat yang berbeda ya, maka munculnya nama aslinya, yaitu gajah shortcut, atau nama shortcutnya tidak akan berubah menjadi ada tambahan yaitu kata copy. Yang berikutnya, hapus permanen file Gorilla. Untuk menghapus permanen, maka kita harus menekan tombol Shift dan Delete. Dua tombol ini sekaligus harus ditekan. Seperti ini ya. Nah, jadi tombol Shift dan tombol Delete harus ditekan. Caranya yaitu tekan dulu tombol Shift, tekan terus tombol Shift, jangan dilepas sambil menekan tombol Shift, tekan tombol Delete. Nah, sekarang yang mau dihapus permanen adalah file Gorilla. Jadi di sini saya akan menghapus file Gorilla secara permanen. Klik dulu di sini supaya file Gorilla ini terpilih. Jangan klik di file yang lain atau di icon lain. Klik di file Gorilla. Setelah diklik, seperti ini ada kotaknya keluar. Lalu tekan tombol Shift. Shift-nya ditekan terus, jangan dilepas. Sambil menekan tombol Shift, tekan tombol Delete. Maka di sini muncul pertanyaan. Are you sure you want to permanently delete this file? Apakah kamu yakin ingin menghapus secara permanen file ini? Klik tombol Yes untuk menghapusnya. Nah, setelah dihapus, maka file Gorilla ini tidak akan ditemukan di recycle bin. Nah, jadi recycle bin ini dalam keadaan kosong ya, tidak ditemukan, tidak menampung file Gorilla. Jadi inilah perbedaan menghapus dengan perintah delete dan shift delete ya. Kalau shift delete ini digunakan untuk menghapus permanen. Menghapus icon secara permanen. Kalau delete digunakan untuk menghapus icon dan icon yang dihapus
berada di dalam recycle bin. Nah, di sini saya akan mencontohkannya. Misalkan saya hapus file Gorilla Copy yang ini. Klik kanan, saya hapus ya, bukan hapus permanen. Jadi kalau menghapus, maka pakai delete. Kalau menghapus permanen harus menggunakan shift delete. Di sini saya gunakan delete. Nah, setelah di delete, file Gorilla Copy itu ada di dalam recycle bin. Ini dia. Nah, sekarang saya akan merestore file Gorilla Copy ini ke tempat asalnya. Klik kanan, restore. Nah, sekarang saya buka kembali folder LP Management Icon 2, maka file Gorilla Copy sudah ada di tempat asalnya kembali. Yang berikutnya, kirimkan file monyet ke desktop. Untuk mengirimkan file monyet, ini dia file monyet ke desktop, diminta dikirim ke desktop. Caranya begini, letakkan mouse pointer di file monyet, klik kanan, send to. Send to itu digunakan untuk mengirim. Jadi di sini ada tempat tujuannya, yaitu compress zip folder, yaitu kita akan mengkompres file monyet desktop. Ini tujuan keduanya desktop, yaitu dalam bentuk shortcut. Di sini ada perintahnya ya, create shortcut. Berarti nanti di desktop muncul dalam bentuk shortcut, kemudian dikirim ke dokumen. Kalau dokumen berarti ke tempat ini, ke folder dokumen. Kemudian ke fax recipient, yaitu dikirim ke mesin fax. Nah, pada umumnya ada ini ya. Kalau format factory, format player, ini karena ini munculnya di laptop saya ini karena saya menginstall format factory dengan format player. Kalau mail recipient berarti mengirimkan file monyet ini ke email. Nah, jadi di sini karena diminta ke desktop, maka ini saya klik desktop. Lalu saya kembali ke tampilan desktop. Nah, di desktop, file monyet munculnya dalam bentuk shortcut. Ini ada panahnya. Jadi, setiap icon yang memiliki panah di sudut kiri bawah itulah bentuk shortcut. Yang selanjutnya, screenshotkan tampilan dalam folder kamu masing-masing dan save di folder kamu masing-masing dengan format kelas, nomor, nama, manajemen, icon 2. Nah, jadi di sini untuk men-screenshotnya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi karena saya menggunakan Windows 8.1, maka saya akan men-screenshot dengan cara Windows 8.1, yaitu menekan tombol Start Windows dan Print Screen. Nah, jadi di sini ada kedipannya ya tadi ya. Kemudian saya buka folder picture, ini picture-nya. Kemudian saya buka folder screenshot. Ini screenshot terakhirnya tadi, seperti ini. Nah, sekarang tadi kan diminta ini. Save di folder kamu masing-masing dengan format kelas, nomor, nama, manajemen, icon 2. Berarti harus di-rename ya. Maka di sini di file ini akan saya rename, klik kanan, rename. Kelas 7K, nomor 25, untuk namanya Juminten, manajemen, icon 2. Maka di sini udah berubah namanya menjadi 7K 25 Juminten manajemen icon 2. Terima kasih untuk sharing pada hari ini dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.